Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah cara orang Kristen mengatur keuangan. Pembacaan Alkitab diambil dari surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Cara orang Kristen mengatur keuangan bukanlah menggenggam dengan erat-erat dalam tangan. Semakin Anda menggenggamnya, uang itu akan semakin mati. Semakin kita menggenggamnya, uang itu akan semakin lenyap, ibarat air menguap. Tetapi semakin kita memberi, ia akan semakin banyak. Kalau anak-anak Allah mau belajar memberi, niscaya Allah akan menyatakan mujizatnya di mana-mana. Bagaimanapun, bila anak-anak Allah menggenggam uang dalam tangan mereka, mereka akan menjadi orang miskin. Siapa saja yang selalu memegang uang di dalam tangannya, tidak mau memberi, ia tidak akan dipercayai oleh Allah. Semakin Anda memberi, Allah akan semakin memberi kepada Anda. Perhatikan firman yang kita baca di atas. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini juga prinsip pengaturan keuangan yang tercantum dalam Alkitab. Orang Kristen memberi kepada orang lain berarti menabur atau menanam, bukan membuang. Apakah kita berharap uang kita dapat bertumbuh? Jika ya, maka kita harus menaburkannya. Bila kita dapat mengeluarkannya, ia pasti bertumbuh. Jika tidak, ia tidak akan bertumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus ingat, kita dapat menggunakan uang kita sebagai benih. Kalau ada saudara-saudari dalam Tuhan yang kesusahan, kita dapat memenuhi kebutuhan mereka. Allah akan menumbuhkan uang itu. Bahkan kita akan menuai sebanyak 30, 60, atau 100 kali lipat. Semoga kita mau menabur uang kita sebanyak-banyaknya. Tidak hanya demikian, kita pun harus melihat bahwa dalam perjanjian lama Allah berfirman kepada Bani Israel, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah prinsip yang sama. Bila kita mempersembahkan kepada Allah, hal itu akan menjadi penyebab utama untuk beroleh berkat. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Banyak orang tidak menyebar harta, malah tidak ada yang tersisa. Tetapi banyak orang yang telah menyebar harta, malah bertambah kaya. Inilah firman Allah yang mewahyukan kepada kita bagaimana prinsip orang Kristen mengatur keuangan mereka. Karena itu, jika orang yang baru percaya tidak dapat melepaskan diri dari kuasa uang, tidak dapat terselamatkan dari uang, mereka selamanya tidak akan dapat menempuh jalan orang Kristen dengan lurus dan benar. Karena itu, kiranya semua saudara-saudari dapat menjadi orang-orang yang mempersembahkan diri, yaitu menyerahkan segala sesuatu kepada diri Allah. Paulus berkata kepada orang-orang Filipi dalam pasal 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah yang menerima uang, Allah yang menerima kiriman itu akan memenuhi segala keperluan orang yang memberi. Perkara ini sangatlah jelas. Allah bukan memberi kepada orang yang meminta,
melainkan kepada orang yang memberi. Pada waktu lumbung Anda kehabisan gandum, tempayan Anda kehabisan minyak, Anda harus ingat bahwa dari yang tersisa segenggam pada diri Anda itu harus terlebih dulu dibuatkan sebuah roti untuk Elia kepada hamba Allah. Hasilnya, segenggam gandum, beberapa tetes minyak itu akan Anda cukup pakai selama 3,5 tahun. Siapakah yang pernah mendengar bahwa sedikit minyak cukup dipakai selama 3,5 tahun? Sebenarnya untuk diri kita sendiri, makan sekali saja tidak cukup. Tetapi begitu Anda memberikannya, kita malah akan terpelihara. Inilah cara orang Kristen mengatur keuangan mereka. Seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru memberi pengajaran yang sama. Kemiskinan bukanlah jalan yang ditempuh orang Kristen. Allah tidak menghendaki kita menjadi miskin atau susah. Tetapi kalau di antara kita ada orang yang miskin dan susah, itu disebabkan ia menggenggam uangnya terlalu erat. Semakin kita menyayangi diri sendiri dan mementingkan diri sendiri, kita akan semakin kelaparan. Semakin kita mementingkan uang, kita akan semakin miskin. Bukan saja kita yang ada dalam tangan Allah, iblis pun berada dalam tangan Allah. Lembu dan kambing di seluruh gunung adalah kepunyaan Allah. Karena itu hanya orang bodoh yang mengira uang itu merupakan hasil usahanya sendiri. Orang yang baru percaya harus melihat bahwa persembahan adalah perkara yang harus kita lakukan. Kita harus mengeluarkan uang yang kita peroleh dan memberikannya kepada saudara-saudari yang dalam kekurangan. Janganlah kita menjadi orang bodoh yang selalu menerima, yang selalu menimbun uang bagi diri sendiri dan menyimpan uang itu bagi kepentingan diri sendiri. Jalan orang Kristen tergantung pada memberi. Kita harus selalu belajar memberi. Jika demikian, kita akan melihat betapa uang itu menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengalir di dalam gereja. Ketika Anda ada keperluan, burung-burung di udara bisa membantu Anda. Ketika Anda ada keperluan, Allah pasti bisa melakukan mujizat bagi Anda. Kita harus meletakkan diri kita ke dalam firman Allah. Jika tidak, maka Allah tidak berdaya menggenapkan firman-Nya atas diri kita. Kita harus terlebih dulu menyerahkan diri pada Allah, kemudian senantiasa memberikan uang itu keluar dari tangan kita, agar Allah dapat menyuplai diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sandaran kami satu-satunya. Engkaulah suplai kehidupan kami satu-satunya. Tanpa Engkau Tuhan, mustahil kami bisa terpelihara hingga hari ini. Tuhan, ampuni diri kami yang begitu egois dan mementingkan diri sendiri. Ajari kami Tuhan, sejak awal belajar mengatur keuangan kami seturut prinsip yang Kau perlihatkan dalam firman-Mu. Aku mau belajar memberi, supaya aku bisa melihat mujizat-Mu terjadi setiap hari dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup dan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.